Ada masuk lagi Yamaha NMAX New yang mau upgrade CVT full dari TDR ya. Jadi kita bakalan mau pasangin buat konsumen kita. Karena konsumen kita ini sudah janjian juga dan sudah order melalui WhatsApp. Kemudian janjian sama aku untuk pasang di bengkel di bawah ya, karena aku udah sedang di lantai 2 saat ini. Jadi kita bakalan mau oprek dulu bagian CVT-nya. Pertama-tama kita bakalan mau bongkar dulu di bagian CVT-nya. Sudah pasti ya, dari penutup hingga ke crankcase. Dan untuk dari segi kondisi CVT yang terpasang saat ini ya, adalah 100% masih standar dan memang agak kurang aja menurut orangnya. Jadi langsung aja kita lepas dulu part-part bawaan. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah setup dulu untuk di bagian sport clutch-nya. Karena memang per sentri bawaan sport clutch ini cukup berat untuk motor standar. Jadinya kita ganti per sentrinya dengan TDR juga ya, yang warnanya biru. Jadi ini untuk standar sudah cukup enak. Kemudian untuk dari per CVT-nya kita juga upgrade ya. Kita pakai punyanya TDR yang warnanya hitam ya. Jadi ini juga untuk standar sudah sangat cukup banget. Lalu untuk V-beltnya itu kita gunakan yang TDR Kevlar. Nah, apa sih perbedaan dengan yang biasa? Ya sudah pasti yang Kevlar itu lebih tahan panas, sehingga dari segi pemakaian juga lebih baik lagi daripada yang standar. Jadinya untuk performa bagian akselerasi ini jauh lebih oke lagi. Lalu berikutnya yang kita upgrade adalah dari bagian pulinya ya, karena juga pulinya ini berperan penting untuk akselerasi. Jadinya kalian gak usah khawatir, produk TDR ini ya sudah dicetak sedemikian rupa dengan desain sedemikian rupa ya, bukan dikerok, dipapas, dibubur dan sebagainya. Jadi ini 100% aman banget. Dan untuk rollernya sendiri juga dari TDR ya, yang kita gunakan hanya turun 1 gram dari standarnya ya. Itu sudah sangat cukup banget untuk harian. Setelah terakit ya semua part-partnya ini, kita langsung aja pasang ke motornya. Jadi nggak pakai lama lagi dan tentunya pemasangan kita 100% safe banget. Nah, ini kita coba tes nyala dulu sebelum kita tes riding. Untuk tes ridingnya sendiri sudah pasti aku lakukan sendiri ya. Jadi aku bisa menganalisa apa yang terjadi setelah upgrade. Untuk dari segi akselerasinya ini sudah berasa ya. Jadi kita hanya perlu muter gas sedikit aja, nggak perlu besar-besar, untuk bisa membuat motor ini bisa bergerak. Dan ketika sudah bergerak, kalian tinggal buka gas sedikit aja, itu juga motor sudah bisa lari ya. Jadi untuk akselerasi dari upgrade CVT paket full dari TDR ini ya sudah terasa ya, ada perbedaannya dari yang standar. Bahkan untuk gerdek sendiri ya aku sudah tidak merasakan, karena sudah diminimalisir dengan paket yang aku berikan ke konsumenku ini. Jadinya untuk akselerasi di awal sudah terasa cukup, tidak ada jengat-jengat dan makanya juga santai. Tapi aliran tenaganya 0 sampai 60 itu sudah terasa enak banget dan tidak ada namanya menyiksa mesin. Hanya saja ya, karena motor ini sudah menggunakan knalpot racing ya, yang ada kode satunya itu terasa agak aneh ya, karena penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai atau kurang sesuai itu bisa mempengaruhi performa dari motor itu sendiri. Dimana ya aku ngerasa setelah 60 ke atas untuk mencapai 80 itu memang agak sedikit tertahan ya. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, ini bisa terjadi karena performa knalpotnya tidak sesuai dengan kapasitas mesinnya. Oke, jadi pengalamannya aku adalah seperti itu. Berdasarkan dari beberapa uji coba dengan penggunaan knalpot yang sama, pasti seperti itu. Jadi aku hanya bisa bilang kalau kalian yang menggunakan knalpot racing dengan upgrade CVT, kalau knalpot racingnya salah atau kurang tepat dengan spek motor, itu pasti bakalan kurang nyaman untuk digunakan. Jadi ada beberapa opsi yang bisa aku berikan. Yang pertama adalah lepas DB killernya kalau memang terpasang DB killernya. Atau yang kedua adalah ganti dengan knalpot standar, sehingga kalian nanti bakal bisa merasakan perbedaannya antara opsi-opsi yang sudah aku berikan tadi. Jadi ya untuk performa menuju ke atasnya, sekali lagi
terasa tertahan. Ya, aku yang merasakan sendiri. Jadi ketika mau ke 70, ke 80, itu seperti ada semacam penahan yang menahan tenaga motor itu untuk keluar, yang disalurkan melalui CVT, dan ya hasilnya seperti itu. Lalu dianalisa ya, kan aku ini bersama dengan ownernya langsung, aku menjelaskan apa yang terjadi setelah yang namanya upgrade CVT ini ya, dengan kondisi motornya dia. Dan aku menjelaskan semuanya apa yang terjadi, dan untungnya orang ini paham dan bakalan mau mencoba ya. Jadi kurang lebih 1-2 minggu ke depan bakalan eksperimen sendiri ya dengan opsi-opsi knalpot yang aku berikan ya. Sama seperti yang aku jelaskan tadi, kurang lebih seperti itu ya untuk analisanya. Jadi ya konsumenku sangat-sangat paham ya. Jadi semoga juga orangnya nonton video ini dan bisa membuktikannya langsung ya. Jadi kalau kalian yang upgrade di tempatku, kemudian juga ada janjian sama aku ya, itu bakalan bisa upgrade sekaligus analisa bersama ya. Karena biasanya kalau yang seperti ini jarang dilakukan oleh bengkel lain. Kalau di bengkelku, selama ada aku atau kalian sudah janjian dengan aku untuk namanya upgrade CVT ya, jadi langsung masang, langsung mau aku test drive-in, kemudian juga analisa bareng ya, itu sudah pasti bisa banget. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk hasilnya. Jadi kalian sudah lihat sendiri. Oke, jadi memang kalau dibilang ribet ya, iya, kalau dibilang enggak juga enggak gitu loh. Karena tergantung dari perspektifnya orang-orang ya. Karena ya sekali lagi namanya main CVT itu dibawa asik aja, yang penting ngerti dan bisa dijelaskan. Gak usah bingung lah pokoknya, oke? So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.